We are going to go on with our series. Last week we preached the first part of this series, and this week we'll continue. Next week we'll conclude the series. It's all about heart for the house. Jadi kita akan habiskan dengan series yang telah kita khotbahkan di minggu lalu, dan minggu ini kita akan simpulkan semuanya tentang pembangun kerajaan Allah. I love the church. Dan aku suka sekali akan gereja. More than just the church, Jesus Church. I love this church. Dan bukan cuma sekedar gerejanya Yesus Kristus, tapi gereja ini aku juga suka. How many of you love the church? Siapa yang suka dengan gereja ini? Amen. Amin. So last week we talked about what it means to be planted in the house. Dan minggu lalu kita berkhotbah tentang bagaimana kita harus tertanam di sebuah gereja. We talked about how it's more than just turning up to church and being in the meetings and kind of ticking off attendance if you like. Bukan cuma sekedar kita datang ke gereja, cuma dapatkan attendance doang, kita cuma duduk doang di gereja. But it's about engaging with the heart of the Lord. Tapi ikut bergabung dengan kegerakan sesuai dengan hati Tuhan. We talked about some of the blessings that flow in that place. Dan kita juga berkata tentang bagaimana berkat Tuhan juga akan mengalir ketika kita ikut dengan And you know, kegerakan I've Tuhan. preached about being planted in the house many times over the years. Dan aku sudah khotbahkan sering sekali tentang bagaimana kita harus tertanam di rumahnya Tuhan. You know, some of the content that we shared last week has been shared on multiple occasions. Dan isi-isi khotbah yang telah dikhotbahkan itu juga sering dikhotbahkan di berbagai jenis kebaktian. But the new stuff that we talked about last week, I think it must have touched someone's heart because I got so many comments about how blessed they were from last week's message. Dan hal baru yang ku sampaikan dari khotbah minggu lalu, banyak sekali yang kembali kepadaku berkata mereka tuh tersentuh sekali dengan khotbahnya. So if you missed that one, head over to antioch.tv and watch it during the week and be blessed by it. Jadi kalau kamu tuh kelewatan dan kamu pengen mendengarnya, kamu bisa ke antioch.tv dan kamu bisa nonton ulang sendiri. And tonight we're going to go on with part 2. So you ready? Malam hari ini kita akan kembali ke bagian nomor 2. Apakah kamu siap? Turn with me to Psalm 27. Mari King kita David wrote buka this. di Mazmur 27. Verse 4. Ayat The keempat. one thing, everybody say one thing. Semua berkata satu hal. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life. Dan satu hal lebih ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. If you had a chance to pray one thing, to believe for one thing, to ask the genie for one thing, what would it be? Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk meminta satu hal, untuk meminta akan suatu keinginanmu kepada mungkin genie atau jin itu, untuk satu hal, apa yang kamu akan minta? The one thing that was on David's heart was, God, I want to dwell in your house. Tapi satu hal yang ada di hatinya Daud itu adalah dia ingin tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. To delight in the Lord's perfections and to meditate in his temple. Yaitu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. You know, David was one of the most hunted men in all of Israel. He had spies looking for him. He had assassins on his back. He was hunted. Dan Daud itu benar-benar seseorang yang paling sering diburu. Sampai itu ada spy, ada pembunuh-pembunuh bayaran yang siap untuk mengejar dia, untuk membunuh dia. But David knew something that so many of us fail to recognize or realize, and he recorded it in the scripture here. Tapi Daud ada satu hal yang kita semua mungkin nggak sadar, yang dia tuliskan di sini di Alkitab di sini. He said, I want God's house. Dan aku mau Tuhan, aku mau rumahnya Tuhan. Verse 5. Ayat kelima berkata, For he will conceal me there. When troubles come, he will hide me in his sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. At his sanctuary, I will offer sacrifices with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, dalam waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. He didn't just know in his head, but he knew through experience. Dan dia cuma tidak tahu saja di kepalanya, tapi dia tahu dan mengalami Tuhan secara pribadi. That sometimes in this world stuff happens. Dan terkadang sesuatu bisa terjadi dalam hidupnya kita. Sometimes things happen that ain't so good and we don't like it, and it's like the world and the hurricane and the tornado and the whirlwind are on our back. Dan terkadang tuh ada sesuatu yang seperti ada badai yang menyerang hidupnya kita dan kita nggak suka itu. But he also knew Dan dia juga tahu the secret
rahasia is the house of the Lord is my refuge. adalah rumah Tuhan adalah pondok perlindunganku. Turn to somebody next to you, tell them this is more than church. Dan coba kasih tahu ke orang samping kiri kananmu, ini bukan sekedar gereja. You didn't just turn up to church tonight, you turned up to the house of the Lord. Kamu juga tidak hadir di gereja, tapi kamu hadir di rumahnya Tuhan. I'm not talking about the building, by the way. Aku nggak berkata tentang bangunan ini ya. I'm not talking about the branding, Antioch Church. Aku tidak berkata tentang brand gereja ini, gereja Antioquia. I'm talking about the community called the kingdom of God. Tapi aku berkata tentang komunitas yang itu adalah kerajaan Tuhan. The people of God. Anak-anak Tuhan. The refuge. God said, if you get amongst my people and you'll live by faith, then you'll fight and you'll be victorious over every storm. Dia perlindungan yang Tuhan sudah janjikan. Dan kalau kamu tuh bertempur sesuai dengan janjiku, sesuai dengan firmanku, aku akan kuberikan kemenangan kepadamu. Can you imagine what the world would look like without the church? Coba bayangkan dunia ini akan jadi apa tanpa ada gereja. I know there are some who say, oh, that'd be a bliss. Like, get rid of the church tomorrow. Dan mungkin ada orang berkata, oh aku senang sekali, mari kita buang gereja mulai dari besok. But if they only thought for a minute Jadi kalau kita bertempur dalam semenit saja, that it's out of the church that all the source of life flows. yaitu dari gereja lah semua sumber kehidupan itu mengalir. It's from the place of the church where the character of God is revealed. Itulah dari gereja itu karakter-karakter Tuhan tuh mulai bermunculan. A world without the church would be a world reeling at its knees. Jadi itu dunia tanpa gereja itu adalah dunia yang mungkin akan bertekuk lutut terhadap banyak hal. Can you imagine a place where love wasn't pursued, where there was no faithfulness and no passion, no patience or kindness, where the things of God just didn't perpetuate? Coba bayangkan di dunia yang tanpa ada kasih, tanpa ada kesetiaan, tanpa ada semangat, tanpa ada kesabaran, tanpa ada kebaikan. Bayangkan. A place, a world that the word of God was never preached. Coba bayangkan dunia yang di mana firman Tuhan itu tidak pernah dikhotbahkan. There was no encouragement. Tidak ada dorongan. It was just selfishness and lust and greed and all the stuff that this world. Adanya itu cuma keegoisan, semua hawa nafsu dan juga semua kerakusan. I know the church is not a perfect place. Dan aku tahu gereja itu bukan tempat yang sempurna. And I know that there are people who have been hurt within churches. Aku juga tahu ada orang-orang disakiti di dalam gereja juga. I know that sometimes stuff happens. Aku tahu sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. If I was involved in any of that, my apologies to Ya, all tapi of kalau you. aku terlibat di dalam sana, aku minta maaf. But you know, the church is a great place when it's filled with imperfect people going through imperfect things. Dan gereja itu dipenuhi dengan orang-orang tidak sempurna dan melalui banyak-banyak hal yang tidak sempurna dalam Because hidup it's in mereka. the church that restoration happens. Karena di gerejalah di mana restorasi terjadi. That grace flows, that God's anointing makes a way. Jadi itu kasih karunia Tuhan tuh mengalir dan Tuhan bukakan jalan yang gak ada jalan. It says in John 8:44, Jesus is talking to the people and he says, you know, you are of your father the devil. That's harsh. Dan Yohanes 8:44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Ini perkataan yang sangat keras. The desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and doesn't stand in the truth because there's no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. What Jesus is doing right here is drawing a line Dan apa yang Yesus lakukan di sini adalah dia membuat satu garis between the kingdom of this world antara kerajaan di dunia ini and the kingdom of God or dan his kingdom, his kerajaan father's di kingdom. Tuhan yang di mana dia bertata. And he is talking to religious people. Dia lagi berkata-kata kepada orang-orang yang penuh dengan keagamawian. And he's telling them, your father ain't God, your father ain't Christ, your father is the devil, you are following him. Dan dia lagi berkata, kalau bapamu lah bukanlah bapa di surga, tapi bapamu adalah iblis, pendusta. But Christ came, and we've already talked about that in communion tonight. Dan Kristus datang, nih kita sudah melakukannya di komuni tadi, di perjamuan kudus tadi. To show us a whole different way of life. Untuk menunjukkan bagaimana cara kita hidup yang sangat berbeda. He showed his disciples the way of life. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya cara untuk mereka hidup. His disciples showed others the ways of life. Dan murid-muridnya juga tunjukkan bagaimana cara untuk orang-orang lain hidup. And today, even now, almost or over 2,000 years later,
Dan bahkan setelah hampir 2000 tahun kemudian. God is still revealing the way of life, and where is He revealing it? Through the church. Dan dia tetap menunjukkan bagaimana cara hidup, di mana dia menunjukkannya melalui gereja. If you ever needed a place to be sharpened or changed or challenged, the church is the place. Kalau kamu perlu tempat untuk dipertajam, luar biasa, gereja adalah tempatnya. A place to become more godly or Christ-like, the church is the place. Untuk menjadi lebih Kristus, lebih rohani, gereja adalah tempatnya. A place to meet God, a place to be loved in your weakness, the church is the place. Tempat untuk bertemu dengan gereja, tempat untuk semakin berubah, gereja adalah tempatnya. That's why I believe God from the very beginning called each and every one of us, build the church. Dan aku percaya sekali untuk kita semua di sini, kita dipanggil untuk membangun, menjadi pembangun kerajaan Allah. Turn to somebody next to you and to tell them you are called to be a kingdom builder. Kamu yang orang samping kiri kananmu, kamu dipanggil untuk menjadi pembangun kerajaan Allah. Maybe that's a term you've never heard of yourself Mungkin before. ini suatu terminologi yang kamu nggak pernah dengar sebelumnya, But you're a kingdom builder. tapi kamu adalah pembangun kerajaan Allah. God said to Adam and Eve, be fruitful and multiply. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, dan berkembang biaklah dan bertambah banyak. And I tell you, when He said that to Adam and Eve, He didn't just say, He wasn't just saying, go and make kids, go and, multiply the generation. He wasn't saying that. Dan ketika dia berkata ini, dia bukan cuma berkata, oh kamu bikin anak sebanyak-banyaknya, kamu bermultiplikasi di sana. That's part of the picture. Itu bagian dari gambaran besarnya. But what He was really saying is, you are a reflection of my kingdom and you're made in my image, in my glory. Go and expand and multiply my kingdom on earth as it is in heaven. Tapi apa yang dikatakan di sini adalah kamu diciptakan sesuai dengan gambaranku dan penuhilah dunia ini dengan semua gambaranku dan semua dampak-dampakku. Be fruitful in my will. Jadi berbuahlah di dalam kehendakku. Has anybody ever noticed that when you start praying for things, our heart desire changes? Dan pernah gak kamu sadari kamu lagi berdoa untuk sesuatu dan keinginan hati kita berubah? I found that when I start praying for things and really praying for things, Dan that ketika I start believing that God should do something about it, right? Dan ketika aku lagi berdoa untuk sesuatu dan benar-benar berdoa untuk sesuatu, percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Prayerless people so often are just sitters. They don't do much. Dan orang-orang yang tidak berdoa, kebanyakan mereka cuma duduk aja, nggak lakukan banyak hal. Because it kind of takes a stirring in our heart and a revelation on the inside to get us moving and doing something most of the time. Karena apa yang ketika kita berdoa itu ada satu dorongan yang membuat kita tuh ingin melakukan sesuatu, ada kegerakan yang ingin kita lakukan. Prayer changes our hearts. Jadi berdoa itu akan mengubah hati kita. If we want to stop being passive people, we got to start being praying people. Jadi kalau kita ingin keluar dari hidup yang pasif, kita harus menjadi orang yang penuh dengan doa. So Jesus comes to His disciples and Dan He Yesus says datang this. kepada murid-muridnya dan berkata demikian, seperti Matthew begini. 6 verse 9. Matius 6:9. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. The disciples said, Jesus, teach us how to pray. Dan murid-murid Tuhan Yesus berkata, Yesus mengajarin mereka untuk bagaimana cara berdoa. Jesus said, this is how to pray. Dan Yesus berkata, ini cara kamu untuk berdoa. And He showed them to pray, the kingdom of God come on earth as it is in heaven. Dan dia menunjukkan cara bagaimana kerajaan surga memenuhi bumi ini. Now, before you sit there and go, yeah, I've prayed that prayer for years. I've recited the Lord's, a lot of people recite the Lord's Prayer. Dan aku sudah doakan doa ini bertahun-tahun, aku sampai udah hafal doa ini terus bertahun-tahun. But they don't realize that the prayer of the Lord isn't meant to just be recited. It's meant to be really prayed. Dan doa Bapa kami itu bukan cuma segera didoakan, tapi doa yang bukan segera diucapkan, tapi harus didoakan dengan segenap hatimu. Prayed until it moves us from the inside out. Doa sampai itu benar-benar membuat kita tuh tergerak dari dalam. He talks about forgiveness in there. He talks about hallowing God. He talks about all the idea isn't just asking God to do what God wants, but for God's heart to be restored on the inside of us so we begin to do what God wants. Jadi doa Bapa kami itu bukan cuma sekedar doa biasa saja, tapi doa ini berkata mengajar kita pengampunan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, yang menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup di dalam hidupnya kita. Your kingdom come, Lord. Your will be done sounds like a begging prayer. God, you've got to do something. I'm just going to sit here and pray until something happens. Dan seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan seperti kamu lagi meminta-minta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu.
But how often what happens when we begin to pray Tapi apa yang sering terjadi ketika kita lagi berdoa? is we begin to discover and realize what God wants us to do, Kita akhirnya mulai sadar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. who He wants us to be, Bagaimana dan siapa Dia ingin kita menjadi. how He wants to change us from the inside out. Bagaimana Dia ingin mengubah kita dari dalam. The kingdom of God is not something we're waiting for. Dan kerajaan Tuhan bukanlah sesuatu yang kita nanti-nanti. God said it's already within us. Tapi Tuhan berkata sudah di dalam kita. It's something we're praying and believing, God, take me to the place where I understand how to activate it. Dan di sini di mana kita berdoa dan percaya bagaimana kita bisa mengaktifasikannya. Mark 13:10. Di Markus 13:10. And the gospel must first be preached to all the nations. Tapi Injil harus diberitahukan dahulu kepada semua bangsa. Who's going to do the preaching? Siapa yang akan melakukan khotbahnya? You know, God actually even told us that it's not the job of the angels to do the preaching. Dan Tuhan mengatakan bukanlah tugasnya malaikat-malaikat untuk melakukan penginjilan, It's our job to do the tapi preaching. adalah tugas kita untuk menginjil. We who have a heart for the house understand that our role, our God-given calling is to build the kingdom. Dan kalau kita mengerti dan sadar bagaimana dan apa tugas seorang pembangun kerajaan Allah adalah untuk menginjil. God wants His people to shine. Tuhan mau anak-anaknya itu bersinar. God wants His church to flourish. Dan Tuhan juga mau anak-anaknya juga penuh dengan kemakmuran, God keluar wants His biasaan. gospel preached in all the earth. Dan Tuhan juga mau Injilnya itu dibagikan sampai ke ujung dunia. And who's going to do it if not you and me? Kalau kita nggak mau lakukan, tugas siapa lagi? That's why, one more time, I want you to turn to somebody next to you and tell them, you are a kingdom builder. Mari kita katakan sekali lagi kepada orang kiri kananmu, kamu adalah pembangun kerajaan Allah. Hallelujah. Haleluya. Turn with me to 1 Kings chapter 6 verse 14 and read this with me. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 6:14. So Solomon built the temple and finished it. Dan setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, That temple that Solomon built was one of the first things that he did when he became king of Israel. dan bait Allah itu adalah hal pertama yang dilakukan oleh Salomo ketika dia diangkat menjadi raja. It took him 7 years to build the temple and he made it absolutely glorious. Dan dia habiskan 7 tahun untuk membangunkan bait Allah tersebut, dan bait Allah itu sangat-sangat luar biasa. He spent and devoted his life and committed himself to building the house of the Lord. Dan dia benar-benar habiskan waktunya dan hidupnya itu untuk benar-benar membangun kerajaan Allah. But just a short while later we read this verse in verse 1 of chapter 7. Dan nggak lama kemudian di pasal ke-7, Solomon also built a palace for himself and it took him 13 years to complete the construction. dan Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya baru selesai seluruh istananya itu. Sometimes I come across Christians that are like, if I build the house, if I really put my heart and my soul into building the house of the Lord, when will my house ever be built? Dan terkadang tuh kita berpikir, kalau kita selalu membangun kerajaan Allah, kapan rumahku akan dibangun? You know, with that kind of selfish mentality, your house will never be built like it ought to be built. Tahu nggak, dengan sikap yang penuh dengan keegoisan itu, rumahmu pasti tidak akan terbangun. God never complained 1 minute that Solomon almost took 2 times as long as he took for his own house, for God's house, on his own house. Dan Tuhan juga nggak pernah komplain kalau bagaimana Salomo habiskan 2 kali waktunya lebih panjang untuk membangun rumahnya dia sendiri dibanding rumah Tuhan. God was built a temple, but Solomon was built a palace. Dan Tuhan tuh ingin dibangunkan satu bait Allah, tapi Salomo bangunkan satu kerajaan untuk dirinya sendiri. God didn't seem too worried about that either. Dan Tuhan tuh tidak khawatir untuk hal itu. God never complained once because he saw a man in Solomon who was searching for God's heart first. Dan Tuhan tuh tidak komplain dengan Salomo karena Tuhan tahu isi hatinya Salomo, yaitu untuk mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. You see, building life right is all about priority. Dan untuk membangun hidup yang benar semuanya ada kaitannya dengan prioritas. God's looking for a people who prioritize his house, and when we build his house, he knows exactly how to build ours. Dan dia pengen lihat orang-orang yang prioritaskan rumahnya dia. Ketika kita sudah prioritaskan rumah dia juga akan prioritaskan kita. Matthew 6:33 Matius 6:33 berkata, says, seek first. Everybody say first. semua carilah dahulu. Seek first the kingdom of God and Carilah his dahulu righteousness, kerajaan Allah and all these things shall be added to you. dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. It's true that putting the Lord's work sometimes
it can be challenging to put it before our own. Dan terkadang emang benar untuk menomorsatukan kehendak Tuhan itu terkadang lebih agak susah dibandingkan kita harus menomorsatukan diri we kita have sendiri. our own needs, we have our own struggles, we have the things we're walking through. It's hard for me, God, to find the capacity and the heart to put your house first. Dan terkadang emang susah, kadang aduh Tuhan aku juga punya keinginan, punya kerinduan, aku juga pengen melakukan hal ini itu. Dan itu terkadang susah untuk menomorsatukan Tuhan. That's why it's a sacrifice. Itulah namanya pengorbanan. God's heart has always been that his children would put his way first and then he would take care of our house. Dan kehendak hati Tuhan adalah melihat anak-anaknya itu untuk menomorsatukan jalannya dan dia juga akan menomorsatukan kita, anak-anaknya. And before you sit letting your mind wander off and go, well, what a selfish God we serve. Dan kalau kamu duduk di sini berpikir, oh Tuhan itu Tuhan yang sangat-sangat egois ya. I want you to know Dan aku pengen kamu sadar di that sini. God never has anything but our best interests at Dan heart. Tuhan itu tidak punya hal yang lain kecuali hal-hal yang terbaik untuk kita semua di sini. It's when we genuinely plant in the house and we find ourselves by the river that we flourish and God has positioned us to experience the goodness and the favor. Dan kalau kita tidak tertanam dengan baik-baik di sumber air yang benar, di tempat yang benar, Tuhan tidak akan bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki untuk kita dapati. By putting the house of the Lord first, we actually build certain walls of protection around our own lives. Jadi kalau kita mau nomorsatukan Tuhan dan kita sedang membangun satu pagar-pagar yang melindungi hidup kita. We begin to make better decisions and be filled with wisdom that comes only from above. Dan kita mulai mengambil keputusan yang benar yang dipenuhi dengan hikmat-hikmat yang cuma bisa datang dari atas. And it comes because we've positioned ourselves in the house. Itu datang karena kita memposisikan rumah Tuhan terlebih dahulu. I'm going to be honest with you today Aku pengen jujur kepada kamu malam hari ini. and tell you that when I first really started connecting with God's house, the church, Pertama kali aku mulai berkoneksi dengan rumah Tuhan yaitu gereja. that it probably wasn't because of my desire to build the house, but it was probably more selfishly motivated. Dan bukan untuk datang ke gereja untuk membangun kerajaan Tuhan. Tapi aku punya motivasi yang sendiri. Aku punya keinginan sendiri yang aku pengen It cari. was more about what I could get for me than what I could give to God. Dan itu bagaimana aku bisa dapatkan apa dari Tuhan dibandingkan apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan. I was a teenager at the time. Aku masih remaja waktu itu. There was the girl in the choir. Ada seorang wanita di You know, choir. there are all kinds of reasons. Ada banyak sekali alasan. But it didn't take me too long to realize Dan gak lama kemudian aku sadar. that building God's house actually isn't about me at all. Membangun kerajaan Tuhan itu bukan cuma tentang aku saja. It's all about Him. Ini semua tentang Dia. The more I love Him, Semakin aku mencintai Dia, the more I serve Him, the more I semakin put aku my life melayani up Dia, for Him, memberikan hidupku pada Dia, the more He knows to just settle things. semakin Dia juga tahu bagaimana cara untuk menolong kita. God's got the house at the center of it all. Dan kita mau nomor satu ke rumah Tuhan. So when we make the house the center of it all, Dan ketika kita menjadikan rumah Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya kita, we're actually just aligning ourselves with His path. kita sebenarnya sedang melaraskan jalan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ephesians 1:22 Efesus 1:22 berkata, He, God, is in charge of it all, has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body, in which He speaks and acts, by which He fills everything with His presence. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. It's out of the church that God flows. Dan dari gerejalah Kristus mulai bisa mengalir. It's out of the church that His word goes to work. Dan dari gerejalah bagaimana firman-Nya mulai bisa bekerja. It's out of the church that the acts of grace are revealed. Dan dari gerejalah di mana tindakan yang penuh dengan kasih karunia itu Through the mulai church terjadi. that He speaks and acts. Dan melalui gerejalah Dia berbicara dan Dia bertindak. Last week we talked about the difference between building our lives with like building the church into our lives versus building our lives around the church. Dan minggu lalu kita berkata bagaimana kita harusnya tuh membangun kerajaan Tuhan
di dalam hidupnya kita, bukan kita membangun hidupnya kita dan kerajaan Tuhan tuh di sana, dan kita mencoba untuk memasukkan kerajaan Tuhan dalam hidupnya kita. And there's a big difference between the two. Dan ada perbedaan yang besar di antara dua itu. You have to think about it. Coba pikirkan. But God's not trying to take from us. Dan Tuhan tidak mencoba mengambil sesuatu dari kita. God's trying to get our feet on firm, solid foundation. Dan Tuhan tuh lagi mencoba membuat kita tuh tertanam di satu batu karang yang kokoh. I want to take the moment I have tonight to talk about what a kingdom builder actually looks like. Dan aku pengen ambilkan waktu ini untuk mendeskripsikan bagaimana seorang pembangun kerajaan itu sepertinya Because kayak if you're a gimana. kingdom builder and I'm a kingdom builder, Jadi kalau kamu ada pembangun kerajaan Allah dan aku juga pembangun kerajaan Allah, then we'd better act like kingdom builders. dan kita harusnya bertindak sebagai seorang pembangun kerajaan Allah. Amen? Amin. Turn with me to Haggai. Mari kita buka di Hagai Haggai 1 verse 6. 1:6. You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Kamu menabur banyak tapi pembawaan pulangnya hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. That is not a pretty picture. Itu bukan satu gambaran yang bagus. And that picture may be a picture of some of your lives today. Ini mungkin ini gambaran sebagaimana hidup kamu sekarang. Perhaps not in the areas that are mentioned up there. Maybe it's not about food or clothing or finances. Dan mungkin bukan tentang makanan, minuman, atau pakaian, But atau maybe keuangan. it's simply the emptiness of life. Tapi ini berkata tentang kekosongan di dalam hidup. It's the fact that you've got everything this world could offer, but you're still not happy and joyful. Dan kamu mungkin bisa dapatkan semua sesuatu yang kamu bisa dapatin, tapi kamu tetap tidak bahagia. There's something missing. Ada sesuatu yang kurang. You're living a life of lack. Dan kamu hidup di dalam kekurangan. Verse 7. Ayat ke-7. Thus says the Lord of hosts. When God speaks, pay attention. He Dan says, ketika Tuhan berbicara, consider your ways. perhatikanlah keadaanmu. In other words, this is not about me, God's saying. This is about you. You've set up your life in this pattern and reaped this experience. Dan Tuhan berkata, ini bukan tentangku, tapi ini tentang kamu. Kamu melakukan tindakan ini, dan ini hasil tuaian dari tindakanmu ini. It's funny how so many people blame God for all the things that they got themselves into, and at the end of the day, it's like any blind bat could look at their own life and they could say, "Oh, pretty obvious how you got there." Dan banyak sekali orang-orang melakukan sesuatu apapun yang mereka suka, dan akhirnya mereka dapatkan tuaian yang mereka tidak suka, dan mereka mulai menuduh Tuhan, bilang itu Tuhan yang salah. Tapi orang-orang lain melihat bisa berkata, oh ini karena kamu sendiri yang melakukannya. God says, have a hard look at your own life. Dan Tuhan berkata di sini, kamu cobalah lihat, perhatikanlah Consider your keadaanmu. ways. Perhatikanlah keadaanmu, jalanmu. Verse 8, go Ayat up ke-8. to the mountains and bring wood and build my temple, that I may take pleasure in it and be glorified, said the Lord. You looked for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Therefore, the heavens above you withhold the dew, and the earth withholds its fruit. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan oleh karena rumahku yang telah menjadi keruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. When God's house is not built, Ketika rumah Tuhan sudah menjadi reruntuhan dan tidak dibangun, the consequences for the world konsekuensi untuk dunia are far more significant than any of us would care to even understand. dan akan menjadi konsekuensi yang sangat besar yang kita mungkin tidak pernah bisa sadari. They are far more wide-reaching than the fact that, oh, there's not a church on the local corner and there's not somewhere to worship on a Sunday. It impacts the world. Dan ketika nggak ada rumah Tuhan di satu tempat, mungkin itu bukan cuma sekedar, oh kasihan ya tempat itu nggak ada gereja, tapi itu akan punya dampak untuk dunia ini. A world without the church that is built
dunia yang tanpa ada kerajaan Tuhan yang dibangun is a weary world at its wits' end. adalah dunia yang penuh dengan ketakutan yang udah di ujungnya. A world without rains, and that's not talking about water, H2O. Dan ini bukan cuma berkata ketika dunia tanpa air, tanpa hujan. A world without blessing, without favor, without grace, without goodness. Tapi ini berkata dan dunia tanpa berkat, tanpa kebaikan, tanpa keluar biasaan Tuhan. The very earth itself withholds blessing because the church of Jesus Christ is not built. Dan dunia sendiri itu akan menahan berkatnya karena kerajaan Tuhan itu tidak dibangun. A nation that builds the house of the Lord Tapi dunia, satu bangsa yang membangun kerajaan Allah is a blessed nation. adalah bangsa yang diberkati. And the people who build the house of the Lord Jadi orang-orang yang menjadi pembangun kerajaan Allah are a blessed people. adalah orang-orang yang terberkati. God is not being selfish here Tuhan tidak menjadi orang egois di sini. when he says the fact that you run to your own house, you take care of your own house, you got all your own house in order, but my house ain't in order, so that's why all these problems happen. Dan Tuhan nggak berkata, oh kamu semua rumah kamu bagus-bagus, rumahku berantakan, makanya kamu ada masalah. Tuhan nggak bilang begitu. No, he's just speaking a universal principle. Tapi dia berkata satu prinsip yang berjalan secara universal. The house of the Lord first. Kerajaan Allah yang paling utama. This is not my words, by the way. Ini bukan firmanku. This is the way the word works. This is what God's ministered and spoken from the beginning of time. Ini adalah kehendak Tuhan dari awal mula dunia terjadi. So if we're going to be kingdom builders, let's have a kingdom builder Jadi kalau heart. kita ingin menjadi pembangun kerajaan Allah, marilah kita punya satu hati yang demikian. And I think through this passage we can break it down into three simple things. Dan melalui ayat ini kita bisa jabarkan menjadi 3 hal. Three characteristics of kingdom builders. 3 ciri-ciri pembangun kerajaan Allah. Number one, Yang pertama, kingdom builders prioritize time toward God's kingdom cause. pembangun kerajaan memprioritaskan waktu untuk tujuan kerajaan Allah. You took time tonight to come and sit in a seat in this church building and environment to receive the word of the Lord. Kamu memprioritaskan waktu untuk duduk di rumahnya Tuhan untuk menerima firman Tuhan. But don't call this kingdom building. Jangan panggil ini pembangun kerajaan Allah. The kingdom building continues beyond this place as we prioritize our lives and our time toward building God's kingdom, period. Jadi untuk membangun kerajaan Allah itu bukan cuma duduk di sini saja, tapi di luar sana ketika kita memprioritaskan Tuhan senantiasa. He says, go up to the mountains Dan dia berkata, kamu naik ke atas gunung and bring wood and build the temple. dan bawalah kayu-kayu untuk membangun kerajaan Allah. Nothing gets built while we sit on our hands. Tidak ada satupun yang akan terbangun kalau kita cuma duduk diam saja. It's harder to go up than it is to go down. Itu sangat susah untuk kita untuk naik dibandingkan kita turun. It takes a decision and a determination to get into the action. Itu benar-benar butuh namanya suatu keputusan dan suatu determinasi untuk melangkah dan masuk ke dalam suatu aksi. Kingdom builders don't say, here I am, God, send them. Dan pembangun kerajaan itu tidak akan berkata, Tuhan ini aku tapi kirimlah mereka. Kingdom builders say, God, what have you got for me today? Tapi apa yang mereka katakan adalah apa yang kau punyai untuk aku sehari ini Tuhan. How can I step into my world, which is, and everyone's got their own unique world. Dan bagaimana aku bisa melangkah masuk ke dalam duniaku dan setiap dari kita tuh punya dunia kita yang berbeda-beda. And bring God's kingdom to this place which I have been called to. Dan bagaimana caranya aku membawa kerajaanmu di tengah-tengah ini di mana aku dipanggil untuk menjadi. How do I get into the action? Dan bagaimana caranya aku bisa bertindak, melakukan aksinya. The first thing is give some time. Dan pertamanya kamu akan berikan waktu. Go up. Dan kamu harus naik. We've all got a lot of time. Kita semua punya waktu, 24 hours, 24 jam, 7 days, 7 hari, 365 or 6 days in the year. 365 atau 66 hari. Your time is the same as mine. Dan waktumu dan waktuku sama. There's no reason why any one of us should be complaining, I don't have enough time. Dan nggak ada satu orang pun yang punya hak yang berkata, aku nggak punya waktu. Yes, we've got a lot of things to do, but Ya some of memang the benar things, kita melakukan banyak hal yang harus kita lakukan. we fill our lives with are simply not priority things. Tapi banyak sekali hal yang kita penuhi hari-hari kita itu adalah hal-hal yang tidak menjadi prioritas. They're things we've decided we want to do because for our pleasure or for our goodwill, whereas God's saying, hang on, if you get my house right first, then you know what? I'll take care of yours. Dan kebanyakan kita penuhi hari kita dengan hal-hal yang kita penuhi dengan apa yang kita suka, yang menyenangkan hati kita. Tapi Tuhan berkata, tunggu dulu, kamu harus memprioritaskan aku dulu dan
hidup kamu, aku akan jaga. You know, one of the funny things that I've watched in this season is how simple it is for God's blessing to be poured out. Dan aku lihat di akhir-akhir ini itu bagaimana perkenanan Tuhan itu sangat gampang untuk tercurah. Our Creative Trio Instagram, if anyone's seen it, has literally exploded. Dan Instagram Creative Trio-nya kita itu akhir-akhirnya sangat meledak jumlah yang pengikutnya. And someone will say, what's the formula? How did you do it? Dan banyak yang bertanya, apa sih formulanya? Bagaimana cara kamu melakukannya? And you know how I'll respond? Tahu nggak gimana saya meresponnya? It's not me. Itu bukan aku. It's all the grace of God. Itu semua karena kasih karunia I Tuhan. put God's house first. Aku menomorsatukan rumah Tuhan I dulu. choose to spend my life building the kingdom of God. Aku pilih untuk membangun kerajaan Tuhan terlebih dahulu. And God knows how to honor those who build his kingdom. Dan Tuhan juga tahu bagaimana cara untuk memberikan hormat kepada orang-orang yang menomorsatukan kerajaannya Dia. People spend hours making posts Dan orang-orang habiskan berjam-jam untuk membuat satu postingan satu hal and saja. they kind of just don't go anywhere. Dan mereka nggak kemana-mana. And Grace and I and the kids can take 3 minutes and make a post and it flies to 1.5 million people. Dan Grace dan aku dan anak-anak kita bisa bikin post dalam 3 menit dan akhirnya bisa menyentuh jutaan orang. It is purely the grace of Itu my semua God. karena kasih karunia Tuhan yang mengalir. When we build his kingdom before our own, Ketika kita membangun kerajaan Dia terlebih dahulu dibandingkan kita, he knows how to make things work dan Dia tahu in our own bagaimana home. caranya untuk menjadikan sesuatu itu bisa terjadi sangat luar biasa di dalam hidupnya kita. Stop building your own kingdom first Jadi berhentilah untuk membangun kerajaanmu terlebih dahulu. and live for his name to be Dan glorious. hidup untuk memuliakan namanya. Amen? Amin. Go up the mountains. Dan naiklah ke atas gunung. Do you know if you read your Bible, what the Kalau kamu mountains really bacakan means is a Alkitabmu, sacred place, a place of meeting with God. Kalau kamu baca Alkitabmu, apa sih maksudnya naik ke atas gunung? Naik ke atas gunung itu artinya kita bertemu dengan Tuhan di tempat kita secara pribadi. Jesus went up the mountain to pray. Dan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. He took the disciples up the high mountain and there he was transfigured. Dan Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung yang tinggi dan di situ dia mengalami transfigurasi. Moses went up Mount Sinai and met with God at the burning bush. Dan Musa itu naik ke atas gunung dan bertemu dengan Tuhan di semak-semak yang berduri, semak-semak yang terbakar. Mount Horeb, sorry. Mount Sinai he went up the mountain too to get the 10 commandments. Dan dia naik ke atas gunung Horeb untuk melihat Tuhan yang di semak-semak berduri, tapi naik di gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan yang bersinar dengan penuh kemuliaan. You see, what I'm trying to say here is if we want to be kingdom builders, Jadi apa yang aku broad scope, katakan di sini, then the first kind of building is actually us going up the mountain and getting connected with our God. yang pertama hal yang kita harus lakukan adalah kita harus naik ke atas gunung dan mempunyai koneksi dengan Tuhan. If you're far with God tonight, Ya kalau kamu sudah jauh dari Tuhan malam hari ini, your first step is this. hal langkah pertama adalah ini. Re-establish connection with God. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Prayer, Doa, reading the word, baca firman, fellowship. adakan perkumpulan bersama dengan Maybe you jemaat-jemaat stopped Tuhan. coming to life group, come again. Dan mungkin kamu sudah tidak datang ke komsel, datang kembali. Start making decisions and choices that position yourself in the place where God can work and move within you. Dan mulailah ambil keputusan di mana ketika kamu ambil keputusan itu Tuhan bisa bekerja dan melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidupmu. No one in this world is going to be building God's kingdom until God's kingdom is within them. Dan enggak ada satu orang pun yang membangun kerajaan Tuhan dan sampai kerajaan Tuhan itu ada di dalam hidupnya mereka. We cannot give what we don't have. Kita nggak bisa memberi apa yang kita tidak punya. So God is saying, get up, build my house. Dan Tuhan berkata, bangun dan bangkit dan bangunlah rumahku. And he's also saying, my house will be built within you. Dan rumahku akan terbentuk di dalammu. Give time. Berikan waktu. And it takes time. Dan itu benar-benar mengambil waktu. You know, to build a friendship and a relationship Jadi takes untuk time. membangun suatu pertemanan itu juga butuh waktu. To build the house of the Lord takes Untuk time. membangun rumah Tuhan juga butuh waktu. The second thing Hal yang kedua, is kingdom builders gather resources and bring them into the house. pembangun kerajaan itu mengumpulkan sumber daya dan membawanya ke dalam rumah Tuhan. Verse 8, go up to the mountains and bring wood and build the temple. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. You know, I'm hoping, and I know many of you are joining us in this prayer and desire, that one day we will worship in a home that we call our own. Dan Amen. mungkin banyak dari kalian yang juga lagi ikut dengan satu kegerakan ini, kita ingin membangun
Satu tempat di mana kita bisa panggil itu rumah kita. And I dare to say, even before we have the home, even before it's there, not only in the home, but paid in full in Jesus' name. Dan bukan cuma saja masuk ke dalam rumah itu, tapi kita bisa membayar secara utuh satu gedung untuk menjadi gedung gereja kita. But the truth is, nothing gets bought and nothing gets paid in full until there's resource. Dan nggak ada, tapi kebenarannya nggak ada satu hal apapun yang kita bisa masuk dan kita bisa bayar yang utuh, tapi tidak ada dananya. Building the house of the Lord requires wood. Jadi itu untuk membangun kerajaan Allah itu kita butuh kayunya, kita butuh sumbernya. Here's the paradox of it all. Ini paradoksnya di sini. That God really doesn't need anything at all from us. Jadi Tuhan tuh nggak butuh apapun dari kita. You know, who are we to think that God needs us to build his house? Dan siapa sih kita berpikir ya Tuhan tuh butuh kita untuk membangun rumahnya? Oh, if that's the case, if I don't give to the church won't survive. Dan kalau aku nggak memberi kepada rumah Tuhan itu tidak akan bisa bertahan hidup. I'm sorry to break your bubble tonight, Dan but aku you know what? minta maaf untuk menghancurkan pemikiranmu di If sini. you don't want to be a part of it, God will find someone else to bless and someone else to pour out his grace and favor on. Jadi kalau kamu tidak mau mengambil bagian, nggak apa-apa. Tapi Tuhan akan memakai orang lain untuk diberkati dan untuk bisa It's mengambil real simple. bagiannya. God Sangat said sederhana. in Psalm 50, every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills is mine, I know the birds of the mountains and the wild beasts of the field, they're all mine. If I were hungry, I wouldn't have to tell you, the world is mine. Everything within it is mine. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Nah, aku kenal segala burung-burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. So when God asks us to bring resource into the house of the Lord, Jadi kalau Tuhan minta kita membawakan sumber kepada rumahnya Tuhan, He's not asking us because He needs it. dan dia nggak memintanya karena dia bukan karena dia butuh, He demands it because He knows it's good for you and dia for me. memintanya karena dia tahu itu baik untuk aku dan kamu. He puts the ball in our court Dan dia meletakkan keputusan ini di dalam hidupnya kita. and He tests us, Dia lagi menguji kita, my house first or your house? apakah rumahku dulu atau rumahmu? You see, without a test, God never knows. Tanpa ada ujian tuh Tuhan tidak akan bisa tahu. God put Adam and Eve in the garden, Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa tuh di sebuah taman. and right in the middle of the garden, He put a tree, Dan di tengah-tengah taman tersebut dia taruh sebuah pohon. the tree of the knowledge of good and evil. Pohon yang pohon pengetahuan antara yang baik dan yang jahat. He said, don't touch that tree. You Dan dia can berkata, touch every other "Jangan tree, kamu you can do sentuh pohon whatever you tersebut." like, but don't touch that one. Kamu bisa sentuh semua pohon yang ada, tapi kamu jangan sentuh pohon itu. So what did Adam and Eve go and do? Touch that one. Tahu nggak apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mereka I mean, pergi isn't that menyentuh pohon human tersebut. nature, right? Itu adalah kebiasaan manusia. Whatever we told not to do, we want to try. I'm gatal. Gotta find out. You know, the itchy, Dan curious. kebanyakan kita berkata, aduh, aku pengen sentuh karena kita gatal, kita pengen cari tahu. No. God says, my kingdom first or yours? Dan Tuhan berkata tuh kerajaanku dulu atau kerajaanmu. And without giving us options, Jadi tanpa memberikan kita pilihan He can never really test our heart. dan dia nggak bisa tahu isi hati kita. But once the option is there, He'll find out what you're going to do. Tapi ketika ada pilihan di situ dan dia akan tahu apa isi hatimu. He'll find out exactly what you're going to Dan do. dia akan tahu apa yang akan kamu lakukan. Deuteronomy chapter 8, Ulangan 8. verse 17 says, you will Ayat say in 8 your heart, plus. my power and the might of my hand have gained me this wealth. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah dan siapa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. How many of us get to that place in life? Dan siapa yang sudah mencapai posisi tersebut dan berpikir kita That we yang mempunyai lose kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sight of the grace of God. Dan kita hampir lupa akan kasih karunia Tuhan. And God says in verse 18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gave you power and gives you power to get wealth, that He may establish His covenant. Nah, tapi ayat 18 saya berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. One of the primary reasons which God pours out wealth Dan alasan utama kenapa Tuhan mencurahkan kekayaan is to build the kingdom of the Lord. adalah untuk membangun kerajaan Allah. God's not asking for everything.
Tuhan nggak meminta semua hal, He's asking for obedience. dan dia meminta ketaatan. He says, you do what I tell you to do, Dan dia berkata, kamu melakukan apa yang aku kasih tahu kamu and untuk you lakukan, watch me do what I promised to dan kamu do. akan melihat apa yang aku janjikan kepadamu untuk aku lakukan. I'm telling you, establish my covenant. Aku Be a kasih tahu kingdom kamu builder. dulu, kamu harus menjadi seorang yang menjadi pembangun kerajaan Allah. But how many people are like, that's just the church, that's just the preacher. No wonder we never step into the blessing of God. Dan berapa banyak orang yang mempunyai satu isi hati yang berkata, oh itu mau gereja, itu hal-hal yang aku nggak mau kerjakan, itu orang lain aja yang kerjakan. Kingdom people know how to bring resource. Jadi pembangun kerajaan itu tahu bagaimana cara untuk membawa sumber-sumber yang dibutuhkan. You know, the tithe is a Tahu nggak? very simple thing. Persepuluhan itu adalah hal yang sederhana untuk kita lakukan. A tenth of our income. 1/10 dari pemasukan kita To put where? untuk dimasukkan kemana? The Bible's very clear, in the storehouse. Untuk ke dalam lumbung rumah Tuhan. Bring the tithe to the house. Dan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, dibawa You masuk got ke dalam people lumbung all rumah over the Tuhan. world that are like, oh, I'll just bring my tithe to the charity or put it aside to something else. Or, you know, maybe if it's sitting in your account, it's in the wrong place. Dan mungkin ada orang berkata 1/10ku berikan kepada charity atau aku taruh di bank account aku aja. Kalau itu di bank account kamu itu tempat yang salah. And I'm not pointing fingers here tonight Aku because tidak menunjuk-nunjuk di sini I'm malam not hari trying ini. to fundraise for the church. Aku tidak lagi mengumpulkan dana untuk gereja. I'm thankful that this is a church that has givers, that has people that understand the heart of the Lord, and we aren't lacking as a church. Dan aku Amen? bersyukur sekali, aku tahu di gereja ini ada orang-orang yang tahu untuk memberi dan gereja ini tidak pernah kekurangan sama sekali. This is not because of need, Ini bukan berkata tentang kebutuhan, but because God knows how to bless. tapi Tuhan tahu bagaimana cara untuk memberkati. If we want God's favor, we've got to get into God's will. Jadi kalau kita mau berkatnya Tuhan dan perkenanan Tuhan, kita harus masuk ke dalam kehendaknya Tuhan. There was a time, Ada waktu years ago, bertahun-tahun yang lalu, when I didn't want to bring this topic up ever at church. ketika aku tidak pernah mau bawakan topik ini di gereja, But I'm over it. tapi aku sudah lewat. Because I literally through the years have watched the generations that are faithful in this area and seen the favor of God and the hand of God and the goodness of God, and it is real, the real deal. Dan aku sudah melihat bagaimana kesetiaan Tuhan tuh yang tercurah kepada orang-orang yang melakukan kehendaknya itu terjadi terus menerus, itu sangat-sangat nyata. But what God is really looking for Dan itu apa yang Tuhan carikan. is a people who understand that this ain't just about a law or a legalistic percentage. Dan ini bukan cuma tentang satu hukum atau presentasi. Kingdom building is about my heart. Dari pembangun kerajaan Allah itu adalah berkata tentang hati, isi hatimu. I will bring my heart to this. Aku akan bawakan hatiku 2 dengan ini. Corinthians 9, he who sows sparingly will also reap sparingly. Dan 2 Korintus 9 berkata, orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit. He who sows bountifully will also reap bountifully. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. So bring as your purpose in your heart, not grudgingly or of necessity. God loves a cheerful giver. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Kingdom builders bring resource. Jadi orang-orang yang membangun kerajaan Allah itu Number akan 3. membawakan sumber. Time, resource, and number 3, Dan yang pertama itu waktu, yang kedua adalah sumber atau dana atau hal apapun yang kita bisa berikan. Yang nomor 3. kingdom builders exert effort and energy. Jadi pembangun kerajaan itu mengerahkan tenaga dan kekuatannya untuk membangun rumah Allah. Go up the mountains, bring wood, and build the temple. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. The two words that I want to draw your attention to really quickly are bring and build. Dan hal yang aku pengen kalian perhatikan adalah bawa dan bangun. None of them happen automatically. Dan nggak ada satu hal ini yang terjadi secara otomatis. You go up the mountain, Kamu naik ke atas gunung and the trees are there. dan pohon itu di sana. The trees are not felled or on a cart or in beautiful strips. You have to take out a saw and you have to work hard to get those trees down, and then you got to work with oxen and a cart to bring them down the mountain. Jadi itu pohon tuh di sana dan itu tidak tiba-tiba langsung runtuh dan jadi satu selembaran kayu. Enggak, itu kamu harus bawa gergaji, kamu harus potong, kamu harus benar-benar bentuk kayu tersebut dan kamu harus bawa turun dari gunung itu mungkin dengan hal yang kamu pengen bawa turun. And then you got a nice stockpile of timber down the bottom of the mountain. It's time to build the house. The house doesn't come to erect by itself.
just overnight. Jadi kayu-kayu itu sudah terkumpul dan kayu itu tidak bisa tiba-tiba langsung secara sulap itu langsung jadi satu bangunan. Enggak, kamu harus bangun dengan tanganmu. It takes someone with hammers and nails and understanding and expertise and glue. It takes the work. Itu benar-benar butuh namanya satu orang yang punya satu talenta untuk bisa membangunnya, pakai palu, pakai lem, pakai paku, pakai apapun untuk bisa membangun rumah tersebut. Building the house of the Lord is the same. Jadi itu membangun kerajaan Allah juga sama. Whether our works are prayer, Apakah tugas kita sebagai pendoa, setting up, kita lagi set up Packing kayak down. gini, atau kamu lagi pack down, preaching, khotbah, playing, main singing, musik, nyanyi, managing sound or technical atau things, lakukan lagi atur-atur sound atau ada settling hal the next teknikal, generation. atau lagi di sekolah minggu. You know, whatever our works are, Jadi apapun tugasnya kita, as we work to build the house of the Lord, it kalau takes kita effort. melakukan hal untuk membangun kerajaan Allah itu butuh suatu tindakan. There are some, and I want to honor you tonight, Dari kalian yang aku memberikan kalian tepuk tangan di sini, that are incredible bringers. dan kalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam membawa. When God says bring the wood, He's also saying bring the people into my house. Dan ketika Tuhan berkata bawalah kayu itu, Tuhan juga berkata bawalah jemaat ke dalam rumahnya Tuhan. Bringing whatever God called us to build the house Jadi bawalah apapun yang Tuhan panggil kamu untuk bawa. is something that takes effort and work. Itu adalah sesuatu yang butuh usaha untuk kita bawa. And God is calling each one of us to that. Jadi Tuhan lagi panggil semua dari kita di sini. We've all got different talents, different Kita capacities. semua punya talenta berbeda, kapasitas yang berbeda. Bring what God's given you. Dan bawalah apa yang Tuhan berikan kepadamu. Amen. Amin.